Kembali ke si Max yang akan menemui si Chenglong karena Chenglong mengetahui segalanya. Tapi ketika Chenglong akan menyeberang jalan, tiba-tiba ada seorang yang mendorongnya dan Chenglong pun tertabrak. Hingga mengalami luka serius sekaligus sekarat. Tapi sebelum Chenglong tewas, dia memberikan sebuah isyarat kepada si Max, berkata Zeus sebanyak 3 kali, dan sayangnya si Chenglong pun tewas atas kejadian tersebut. Setelah itu, Jack menghubungi Max lewat video call bahwa ada sesuatu yang ganjal di sistem Dutch Boy. Lalu Jack memberikan sebuah kode kata rahasia kepada si Max, dan setelah ditafsirkan oleh Dana, kode itu berbunyi, Proof of sabotage at the highest level of government. Trust no one. Lalu Max meminta Dana agar membuka data-data proyek Zeus. Tapi sayangnya Max dan Dana tidak mempunyai akses. Namun ada satu orang yang mempunyai akses, yaitu pacarnya si Max, yaitu si Sarah. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia pun bersedia untuk membuka akses ke proyek Zeus. Kembali ke pangkalan Dutch Boy, Jack menganalisa tentang apa yang terjadi pada si Mahmud, dan ternyata si Mahmud menyimpan bukti dari malfungsinya sistem Dutch Boy. Jack pun mendapatkan bukti tersebut, dan setelah dilihat, sistem Dutch Boy telah terpengaruh oleh sebuah virus yang sudah ditanam oleh seseorang. Berpindah ke si Max, akhirnya dia mengetahui tujuan proyek Zeus, yaitu menciptakan sebuah geostorm atau badai yang sangat besar. Dan seseorang telah mengubah Dutch Boy menjadi senjata yang akan menghancurkan bumi. Lalu si Max dengan segera menghubungi si Jack agar masalah yang sangat genting itu bisa diatasi. Si Jack pun memberikan solusi agar sistem Dutch Boy di shutdown terlebih dahulu, lalu direboot agar virus-virus yang ada di dalamnya terhapus. Tapi satu-satunya orang yang mempunyai akses penuh terhadap Dutch Boy adalah Presiden Amerika. Setelah itu, si Max harus mencari cara untuk mengambil kode yang ada di tangan Presiden dengan mengikutinya menuju agenda kampanye. Namun bencana sudah di depan mata. Kali ini di kota Rio de Janeiro, Brazil, sistem Dutch Boy kembali mengalami malfungsi, menyebabkan pembekuan yang sangat ekstrim, sehingga laut dan orang-orang pun ikut membeku dan tewas. Si Jack yang melihat semua itu, dan dia mempunyai rencana agar meluncurkan semua satelit pengganti yang nantinya ditabrakkan ke satelit lama yang sudah error. Dan akhirnya rencana itu berjalan dengan sukses. Tapi setelah itu, hitungan mundur telah dimulai sebelum geostorm benar-benar terjadi di muka bumi. Beralih ke gedung kampanye Presiden, si Max di sini menceritakan semua yang akan terjadi pada sistem Dutch Boy ke si Dekom, yaitu Sekretariat Presiden. Dan ternyata si Dekom lah dalang dari proyek Zeus tersebut. Berpindah ke pangkalan Dutch Boy, di sini si Jack dan para kru sangat kewalahan karena Dutch Boy semakin error akibat virus. Lalu si Jack pun menyadari satu hal, yaitu tidak adanya ahli pemrograman untuk mengambil alih kendali, yaitu si Duncan. Si Jack pun bertemu dengan si Duncan dan menaboknya karena ternyata si Duncan lah yang menanam virus ke Dutch Boy. Dia juga lah yang telah mencelakakan si Mahmud, dan dia juga yang hampir membunuh si Jack. Dan di sini mereka berkelahi, tapi sialnya pada saat ribut, kaca jendela pesawat terkena tembakan si Duncan dan retak. Si Jack pun langsung berlari ke arah luar dan mengunci si Duncan, dan akhirnya si Duncan pun tersedot keluar angkasa. Balik lagi ke si Max dan si Dekom, karena si Dekom lah dalang semuanya, maka si Dekom pun harus membunuh si Max. Akan tetapi si Max pun dapat menghindar dari tembakannya si Dekom, dan si Max pun berlari dan menghindar. Si Max pun menghampiri si Sarah dan menceritakan bahwa Dekom lah dalang dari semuanya. Si Sarah pun percaya, dan ketika Presiden sedang berpidato, si Sarah pun mengambil inisiatif melepaskan beberapa tembakan agar penonton panik dan mengamankan Presiden dan membawanya ke mobil.
Di mobil, Presiden bersama Max dan Sarah menceritakan semuanya, bahwa Dekom lah yang sengaja merusak sistem Dutch Boy agar Presiden tewas dan dialah yang akan menjadi Presiden selanjutnya. Tak berselang lama, petir-petir menyambar ke arah mobil mereka dan diikuti mobil anak buahnya si Dekom. Sementara itu di India terjadi badai yang sangat dahsyat dan di Moskow terjadi cuaca yang sangat panas dan ekstrim. Petir menyambar di mana-mana hampir mengarah ke mobilnya si Sarah dan terjadi baku tembak antara si Sarah dan anak buahnya si Dekom, tapi akhirnya anak buah si Dekom lah yang tumbang karena mobilnya terbalik dan meledak. Kembali menuju pangkalan Dutch Boy, semua kru dievakuasi menuju pesawat darurat kecuali si Jack dan si Ute, karena mereka lah orang yang paling paham tentang sistem Dutch Boy dan ini merupakan misi bunuh diri bagi Jack dan si Ute. Balik lagi ke si Sarah dan si Max yang bersama dengan Presiden. Dengan aksi tipuannya si Sarah, si Dekom pun akhirnya bisa dilumpuhkan dan ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Si Dekom pun terkapar karena ditabok oleh si Max. Sementara itu di Dubai ada tsunami yang sangat besar tengah menimpa seluruh pantai dan kota, seluruh penduduk pun tewas. Dan si Max pun kembali ke pangkalan militer dan melakukan video call terakhir dengan si Jack bahwa si Jack akan tetap di Dutch Boy sampai sistemnya benar-benar pulih dan tidak menghantam bumi. Jack pun berpesan kepada Max untuk menjaga putrinya jika nantinya dia tidak selamat. Dutch Boy tengah diambang kehancuran dan hampir meledak menghantam bumi. Satu-satunya cara yang dilakukan Jack dan si Ute yaitu men-shutdown atau meribut ulang Dutch Boy. Sementara itu, di bumi masih terus terjadi bencana yang sangat dahsyat seperti tsunami di Dubai, badai pasir di India, udara yang sangat panas di Moskow dan lain sebagainya. Sembari menghitung mundur sebelum kehancuran total, Jack menarik tuas agar men-shutdown dan meribut ulang Dutch Boy. Dalam hitungan detik yang tersisa, akhirnya sistem Dutch Boy berhasil dinonaktifkan dan diribut ulang. Dan bumi pun berhasil terselamatkan. Tapi sisa satu masalah, si Jack dan si Ute sedang berupaya menyelamatkan diri dari penghancuran otomatis. Dan dengan sangat dramatis, akhirnya si Jack dan si Ute bisa terhindar dari ledakan penghancuran tersebut. Sementara itu di bumi si Max sangat terpukul karena mengira si Jack sudah tewas akibat ledakan tadi. Tapi keajaiban pun muncul, pesawat kapsul yang membawa Jack dan si Ute terlihat oleh radar NASA. Dan bisa dikonfirmasikan bahwa Jack dan si Ute berhasil selamat dari ledakan tersebut. Si Jack pun kembali ke bumi dengan pesawat kapsul dan berjumpa kembali dengan si Max, dan sekarang mereka pun menjadi kakak adik yang kompak dan akrab serta menyelamatkan bumi. Tamat.